ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menurunkan sebuah surat yang meskipun surat itu pendek, tetapi dia adalah surat yang terbesar, yaitu surat Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena dia membuka Al-Quran. Surat itu dimulai dengan kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya jawabannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disambung antara Alhamdulillah dan Rabbul Alamin. Artinya Allah Ta'ala itu terpuji karena dia punya gawe, ada yang dikerjakan. Begitu ya. Sesuatu Allah Ta'ala bisa tidak mengerjakan apapun, tanpa perlu mengerjakan apapun Allah Ta'ala sudah terpuji. Gitu ya. Mengapa Allah Ta'ala terpuji tanpa mengerjakan apapun? Karena Allah Ta'ala tidak butuh apapun. Begitu ya. Dan Allah Ta'ala ghani, Allah Ta'ala itu ghaniun hamid. Allah Ta'ala itu tidak butuh apapun dan dia terpuji. Begitu ya. Makanya dia meskipun gitu ya, dia bukan Rabbul Alamin, gitu ya, tidak menciptakan apapun, dia terpuji. Tetapi di sini Allah Ta'ala berbicara pada kita Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Artinya lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap mengerjakan apa yang dia kerjakan? Karena dia Rahmanur Rahim. Karena dia itu Maha Penyayang, menyayangi Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana yang satu lebih kuat dari yang lainnya. Baik. Kalau Allah Ta'ala itu gitu ya, kalau Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan bahwa dia punya sifat penyayang. Pertanyaannya sekarang, mengapa? Misalnya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Di antara manusia ada yang tidak menyembah Allah Ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyayangi orang-orang yang tidak mentaatinya? Begitu ya. Baik. Perlu kita lihat saat Rasulullah SAW diutus, apakah ada di antara sahabat itu yang sudah sholat, sudah syahadat dan sebagainya? Ya tidak ada. Tidak ada. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghilangkan semua orang kafir, ada manusia sepi, tidak ada orang. Kita tidak ada sekarang ini. Kita sekarang tidak ada. Andaikan saat itu Allah Ta'ala melihat, wah ini tidak ada orang yang beriman ini. Begitu ya. Saya binasakan semua. Habis, sepi, tidak ada orang. Begitu ya, tidak ada orang. Seperti katanya gitu ya, Nabi Nuh, gitu ya, Rabbil tazar al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan ada orang kafir di dunia ini. Innaka tazarhum yudillu ibadak wa la yalbi illa fajran kafar.
Mereka itu gitu ya, kerjanya menyesatkan orang, melahirkan orang-orang fajir. Jadi bagaimana? Tidak usah nyiptakan orang kafir ya Allah. Jadi bagaimana? Orangnya Islam semua loh. Nah, orang-orang Islam ini dulu orang tuanya siapa? Begitu ya, orang tuanya siapa? Semua mulai dari nabinya sampai yang seluruh sahabat, orang tuanya kafir semua. Tidak ada orang Islam saat itu. Begitu ya. Ada orang-orang yang percaya kepada millata Ibrahim, dia percaya. Begitu ya, dia percaya. Nah, tetapi dia belum mengerjakan sholat. Dia hanya menyatakan saya beriman kepada millata Ibrahim. Nabinya sudah ada, tapi dia belum bisa beriman pada nabi. Nabinya belum jadi nabi. Begitu ya. Nabinya belum jadi nabi. Kata Rasulullah SAW, saya melihat orang itu di surga, dia beriman, tetapi nabinya menjadi nabi. Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala saat itu membinasakan semua orang. Lah, siapa yang tidak beriman saya binasakan. Lah, yang beriman siapa? Lah, ini jawaban mengapa Allah Taala merahmati orang kafir. Lah, karena dari orang-orang kafir itu turun orang-orang yang beriman. Nah, seperti sekarang katanya, saya tidak tahu, cuma katanya banyak orang-orang misalnya orang-orang Eropa yang masuk Islam. Lah, lihat, begitu ya, banyak orang-orang Islam yang masuk Islam. Lah, lihat di sini, gitu ya, orang-orang Islam, orang-orang Eropa yang masuk Islam, gitu ya, tentu mereka memberi, gitu ya, memberi jasa kepada keputusan negaranya, begitu ya, terhadap keputusan pada negara Islam. Nah, berpengaruh karena nanti mereka masuk parlemen. Nah, gitu ya, mereka berbicara di situ, gitu ya, negara Anda jangan, gitu ya, berbuat begitu kepada negara Islam, misalnya begitu. Nah, gitu, misalnya begitu. Ini contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur. Ya, kalau Allah Taala menghabisi semua orang kafir, gitu ya, menghabisi semua orang kafir, tidak ada orang Islam. Inilah jawaban mengapa Allah Ta'ala itu, gitu ya, mengapa Allah Ta'ala itu membiarkan orang kafir di dunia. Lah, untuk membiarkan itu Allah Ta'ala menggunakan sifat penyayangnya. Nah, begitu ya. Jadi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan wa kana bil mu'mina rahimah. Baik, apa kepada orang kafir Allah tidak rahim? Ya rahim, sama saja. Tidak, kalau Allah Ta'ala tidak rahim kepada orang kafir, andaikan kata Rasulullah SAW, dunia ini harganya sama dengan saya punya ba'udah, saya punya nyamuk, orang kafir tidak akan minum seteguk air pun. Ini adalah harganya. Dia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia kafir, diberi rezeki oleh Subhanahu Wa Taala. Nah, nantinya dari sekian banyak orang tadi ada yang melahirkan orang-orang yang beriman, dan itu disadari Rasulullah SAW waktu beliau, gitu ya, ditawari oleh malaikat untuk mengangkat gunung dan menjatuhkannya. Nah, gitu ya, di Mekah, jangan, semoga nanti pada keturunan mereka itu ada orang-orang yang baik. Nah, dan itu terbukti keturunan mereka orang yang baik-baik, yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara alhamdulillah dengan Rabbil Alamin, gitu ya, dengan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi kita di dunia belajar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dunia harus terpuji. Bagaimana caranya terpuji? Harus ada yang kita kerjakan. Nah, seperti Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk, semua alam, semua kingdom. Nah, ada hewan, tanaman, jin, begitu ya, semua kingdom. Nah, gitu ya, Rabb Allah Ta'ala itu. Rabb artinya yang memiliki, yang menguasai, yang merawat. The Rabb namanya. Nah, gitu ya, yang sebenarnya Rabbul Bait misalnya, dia yang memiliki, yang merawat, dan seterusnya. Itu Rabbul Alamin artinya dia yang memiliki, yang merawat, hingga semua tetap ada. Rabbul Alamin. Kok bisa begitu? Karena dia menyayangi apa yang dia kerjakan. Nah, gitu ya. Seorang guru misalnya, mulia dia karena dia mengajari anak didiknya dia. Nah, gitu ya. Kok bisa tetap mengajar anak didiknya? Karena dia menyayangi pekerjaannya, karena dia menyayangi anak didiknya. Nah, gitu ya. Orang buka masjid misalnya, nah, gitu ya, merasa mulia dia. Saya, begitu ya, buka masjid, azan jadi imam. Nah, ya tidak apa-apa 1-2 kali, tapi kok berkali-kali? Karena saya menyayangi, gitu ya, diri saya menyayangi profesi saya menyayangi orang-orang yang datang. Lah, begitu ya. Tukang misalnya, gitu ya, dia mengerjakan sesuatu dan dia menyayangi pekerjaannya, menyayangi dirinya, menyayangi apa yang dia kerjakan, menyayangi customernya. Lah,
Gitu. Dia semuanya dia sayangi. Nah, gitu. Dia menyayangi semuanya, menyayangi dirinya, menyayangi pekerjaannya, menyayangi barangnya dia kerjakan. Nah, gitu. Dia ngerjakan AC misalnya, dikerjakan pelan-pelan. Nah, gitu. Nah, kalau dia ngerjakan di kerotok-kerotok ini kok tidak bisa bergerak ya? Nah, ini AC yang dingin jadi panas nanti. Nah, begitu ya. Ini AC yang sebelumnya dingin, nanti kalau sudah selesai Anda pulang jadi pemanas nanti. Bukan pendingin, pemanas nanti. Ya tidak bisa, pelan-pelan mengerjakannya. Dibersihkan pelan-pelan. Nah, begitu ya. Lalu bisa memperbaiki sesuatu TV misalnya, dicari mana yang komponennya mana ya. Nah, yang rusak lah. Bukan diduduk-duduk gini, gini. Ini kok tidak bisa jalan ya. Ya nanti sudah selesai dipasang terbalik gambarnya akhirnya. Nah, begitu ya. Tidak karu-karuan. Nah, begitu tidak bisa dicari di mana. Oh iya ini pasang pelan-pelan. Nah, pelan-pelan begitu ya. Dokter misalnya, dikerjakan. Matanya orang misalnya, oh ini katarak, dikerjakan pelan-pelan. Nah, begitu ya, dikerjakan pelan-pelan lah. Gitu ya. Nah, kalau dia mengerjakannya kasar lah ya, tambah tidak bisa lihat akhirnya. Nah, gitu, pelan-pelan dikerjakan. Nah, dia menyayangi dirinya, profesinya, gitu ya, barang yang dia kerjakan, customernya dan sebagainya. Rahman Rahim, menyayangi dia. Nah, inilah bekal Allah Ta'ala bercerita begini kepada kita agar kita dalam hidup ini menyayangi, menyayangi segala perbuatan yang kita kerjakan. Nah, jangan kita hanya berpangku tangan. Nah, begitu ya, hanya berpangku tangan saja. Enggak, saya gitu ya, saya yang penting kan saya tidak mengganggu orang. Bisa, begitu ya. Anda harus berguna untuk orang di sekitar Anda. Lihat Nabi SAW, begitu ya. Dosa Nabi dulu, malaikat dulu. Malaikat itu, nah, gitu ya. Malaikat itu berdoa. Nah, gitu ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa rahmatan wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, rahmatmu luas, ilmumu luas. Nah, gitu ya. Faghfir lil ladzina tabu. Nah, gitu ya. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Nah, dan mengikuti jalanmu. Lihat malaikat. Malaikat itu dia tidak perlu rahmat Allah tahu dia tidak ada dosa. Nah, begitu ya, tidak perlu makan. Nah, gitu. Tetapi dia mendoakan orang beriman. Nah, begitu ya. Ini harus kita pahami. Nah, jangan kita tidak menganggap tidak karena saya sudah baik, jadi saya tidak perlu mendoakan orang lain, tidak bisa. Begitu ya. Kita mendoakan mendoakan orang lain agar orang itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jangan kalian, kata Rasulullah SAW, menjadi pembantunya syaitan. Ada orang salah, oh memang kamu itu, gitu ya, memang kamu tidak pantas jadi orang baik, memang lah, gitu ya, memang kamu itu calon penghuni neraka. Tidak boleh. Didoakan semoga Allah Ta'ala memberi dia petunjuk lah. Bagaimana Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum saya karena mereka itu tidak ngerti. Lah, gitu ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun wa anittum. Gitu ya. Allah datang rasul dari diri kalian, aziz ma anittum. Oh, Nabi SAW itu sangat perkasa, gitu ya. Keberatan terhadap apa yang menyakitkan kalian. Gitu ya. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat-sangat tamak untuk kebaikan kalian. Raufur Rahim, nah, penyayang SAW. Dan Nabi itu sudah, gitu ya, Nabi itu sendiri sudah dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak perlu merahmati kita, dia sudah dirahmati Allah Taala. Tapi dia merahmati kita, begitu ya, merahmati kita. Jangan sampai kita itu, nah, gitu ya, jangan sampai kita itu menjadi makhluk yang susah. Makanya Rasulullah pernah berdoa, gitu, suatu malam, ummati ya Allah, ummati lah. Allah ngirim malaikat Jibril. Kamu tanya kenapa beliau kok menangis? Ada apa Rasulullah? Saya mikir umat saya. Kembali malaikat Jibril. Ada apa? Kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Dia mikirkan umatnya. Sampaikan, jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti umatnya lah. Nabi SAW itu beliau memikirkan umatnya, bukan mikir diri sendiri, mikirkan umatnya. Nah, begitu ya, mikirkan umatnya beliau, bukan mikirkan diri sendiri. Makanya kita Allah Ta'ala diajari. Kita diajari, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan para malaikatnya ucapkan salawat memuji Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat pujian pada Rasulullah SAW. Nah,
Begitu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada beliau. Nah, ini etika namanya. Ini namanya syukur. Ini namanya syukur. Syukur atas perhatiannya beliau kepada kita. Begitu ya. Ini hal yang mulia. Kita memuliakan sesuatu itu menjadikan kita mulia. Kalau kita memuliakan sesuatu, menjadi kita mulia. Nah, kalau kita memuliakan sesuatu, menjadikan kita itu sebagai makhluk yang mulia. Nah, karena kita memuliakan sesuatu. Contoh misalnya, kalau kita balik saja misalnya kita punya hewan yang tidak nurut misalnya. Nah, begitu ya, keledai tidak nurut terus. Begitu ya, keledai itu yang ahli, keledai yang dipiara di rumah tidak boleh dimakan. Nah, gitu ya. Kalau keledai yang di luar liar boleh dimakan di rumah. Kalau orang makan keledai yang dipiara di rumah nanti keras kepala juga dia. Begitu ya. Kita tidak mau ada hewan kita, pegawai kita, kendaraan kita yang membangkang. Begitu ya. Yang membangkang. Mau tidak kita punya pegawai misalnya, atau punya anak atau istri, gitu ya, atau punya barang misalnya yang membangkang, gitu ya. Mau tidak kita barang itu? Tidak mau, gitu ya. Kendaraan bisa dipakai, buang saja. Buat apa? Di begini tidak bisa dipakai, buang saja lah, gitu ya. Istri tidak nurut, anak tidak nurut, misalnya begitu. Itu contoh saja lah, begitu ya. Tapi kalau istri nurut, anak nurut, gitu ya, barang itu bisa dipakai. Ya tentu kita memuliakan barang itu, karena barang itu memuliakan saya lah, kan begitu. Allah Ta'ala juga begitu. Kalau Allah Ta'ala ngajari pada kita, kamu puji saya agar saya beri fadilah saya lah. Begitu, itu yang mesti kita pahami. Kita tanya, gitu ya, kenapa Allah Ta'ala harus dipuji? Dia Rabbul Alamin yang menguasai semuanya, termasuk diri kita. Nah, termasuk diri kita itu dikuasai oleh Subhanahu wa Ta'ala, termasuk semua di sekitar kita. Kalau kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang ada di sekitar kita ditundukkan Allah Ta'ala untuk memberi manfaat pada kita. Lah, begitu ya. Kata sahabat, saya itu tahunya kalau saya berbuat dosa, saat sesuatu itu tidak bisa dipakai, tidak nurut. Nah, kalau dia misalnya biasanya nurut, sekarang tidak nurut. Nah, itu berarti saat itu saya berbuat dosa. Nah, lihat kata Allah Ta'ala, kamu melawan saya, membangkang saya kamu. Nah, sekarang ini membangkang bagaimana? Jangan, gitu ya. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu berarti suatu kemuliaan buat kita. Nah, begitu ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kemuliaan. Nah, gitu ya. Kemuliaan buat kita. Rugi kita kalau melawan Allah Ta'ala, suatu kehinaan. Begitu ya. Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, lalu selanjutnya Allah Ta'ala itu Malik. Nah, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Nah, gitu ya. Ya, sebenarnya hampir sama, tetapi serupa tapi sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau Malik, gitu ya. Kalau Malik, Malik pakai alif dipanjangkan Malik, artinya gitu ya, yang memiliki, umum, yang memiliki. Nah, begitu, yang memiliki. Dan Nabi SAW juga membaca Malik dipanjangkan, boleh, bisa, gitu ya. Adapun Malik, nah kalau Malik raja, gitu ya, dan Malik itu nama Allah Ta'ala, gitu ya, tidak boleh. Oleh karenanya, gitu ya, sejelek-jelek nama adalah Malik. Kenapa? Karena tidak ada Malik kecuali Allah Ta'ala. Gitu ya, tidak ada Malik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Malik ya umum, gitu ya, saya memiliki ini saya miliki. Tapi tidak semua Malik adalah Malik. Gitu ya, tidak semua. Nah, kalau rakyatnya itu, kamu siapa? Saya raja. Nah, ini sak kampung RT semua misalnya. Waduh, gitu ya, sak kampung ini RT semua. Boleh tanda tangan semua sak kampung? Ya bisa, gitu ya. Atau sak negara ini raja semua. Boleh buat undang-undang semua? Tak bisa. Pemimpin mesti satu, raja itu satu. Nah, jadi raja itu lebih kuat di dalam penguasaan. Begitu ya. Raja itu lebih kuat dalam penguasaan. Makanya dia oleh Allah Ta'ala dipakai sebagai namanya Malik. Yang dia itu, gitu ya, yang dia itu adalah menguasai semuanya. Nah, dengan penguasaan yang penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah Ta'ala sebelumnya kok tidak pakai Malikul Alamin misalnya, atau Rabb Yaumiddin? Nah, Allah Ta'ala kok tidak pakai, gitu ya, Malikul Alamin, Malikul Alamin. Nah, gitu ya, kok Allah Ta'ala pakai Rabb loh? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia mengatakan sekedar Malik, gitu ya, atau Malik,
Allah Ta'ala berarti hanya sebagai pemilik saja dia tidak perlu merawat. Begitu ya, tidak perlu merawat, ya, dibiarkan. Allah Ta'ala menciptakan manusia, dibiarkan mati. Loh kenapa? Loh saya yang punya saya loh. Yang punya saya, yang menciptakan manusia itu saya, kata Allah Ta'ala. Semua makhluk yang buat saya. Ya, tapi kan mesti dirawat dulu. Iya, itu bedanya Malik gitu ya, atau Malik dan Rob. Nah, kalau Malik itu memiliki saja, tapi kalau Rob tidak. Begitu ya. Di akhirat kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata Malik dan Malik lah. Gitu ya. Kita berkata kepada Malik dulu. Apa Allah Ta'ala sekarang tidak berkuasa Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala masih meminjamkan kekuasaannya ke sana kemari. Nah, ini dikasih kekuasaan. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Gitu ya, saat sudah tidak ada lagi makhluk yang hidup. Nah, semuanya mati, dan yang terakhir mati adalah malakul maut, dia mencabut ruhnya sendiri. Nah, yang terakhir mati itu malakul maut, dia mencabut ruhnya sendiri. Gitu. Dia mencabut ruhnya sendiri. Tidak ada makhluk sama sekali. Nah, ketika Allah Ta'ala tanya limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang punya kekuasaan? Nah, begitu ya, tidak ada. Tidak ada yang jawab. Gitu ya, lillahil wahidil qahar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan al-qahar yang bisa memaksa. Nah, begitu ya, itu nanti di hari kiamat nanti. Nah, gitu ya, itu lalu Malik Allah Ta'ala, lalu di hari kiamat nanti gitu ya, Allah Ta'ala mengatakan dia Malik karena semuanya yang ada sudah tidak punya apa-apa lagi. Hari itu gitu ya, hari itu kalau sekarang kan kita dipinjami rumah oleh Allah Ta'ala, dipinjami ini. Nah, di hari kiamat nanti jangankan rumah, baju tidak ada, makanan tidak ada, baju tidak ada. Nah, begitu ya, tidak ada orang punya baju, tidak ada orang punya apa-apa. Nah, gitu ya, tidak ada orang yang punya apa-apa sama sekali. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang yang punya apa-apa. Nah, begitu ya. Jadi yang punya semuanya Allah Ta'ala. Nah, baru orang ngerti bahwa mereka tidak punya apa-apa. Nanti di akhirat, di dunia mereka merasa, loh saya ini punya ini, saya punya ini, saya punya anak, saya punya istri, saya punya. Nah, di dunia. Di akhirat nanti tidak punya apa-apa. Yang punya itu hanya Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Tidak itu saja. Allah Ta'ala gitu ya, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfirah. Di akhirat nanti ada azab syadid wa maghfirah. Azab yang pedih dan pengampunan. Kalau di dunia ini mau diazab seberapa? Gitu ya. Sesuatu itu dikasih nama azab yang melebeli kan. Nah, gitu ya. Yang melebeli kan kita. Nah, dikasih azab seberapa azab di dunia ini. Nah, kalau kita melihat azabnya Allah Ta'ala di akhirat nanti gitu ya, dibandingkan dengan dunia, tidak ada apa-apanya. Nah, kita hanya saja karena lihatnya di dunia, wah menderita sekali ini azab ini. Ini azab sekali, bukan apa-apa gitu ya. Waktu diganggu orang pun, nah gitu ya, minan nas man yabru ala harf gitu ya. Fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah, kata Allah Ta'ala. Fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah. Kalau dia diganggu oleh manusia dalam konteks karena bela Allah Ta'ala, wah ka'azabillah, ini bagaimana gitu ya. Kami berbuat baik kok dilawan beginilah. Biasa, orang berbuat baik itu dilawan orang, bukan didukung, dilawan. Dia melihat gangguannya manusia karena dia bela Allah Ta'ala, ka'azabillah. Lah, ada apa ribut itu? Nah, begitu ya, bukan azab ini, gangguannya manusia biasa saja. Sama dengan ada orang mau diobati, disuntik jerit-jerit. Ada apa? Gitu ya. Nanti saya ditangkap polisi penganiayaan, mau disuntik jerit-jerit. Begitu misalnya begitu. Nah, gitu ya. Azab di dunia ada apa-apa, tapi di akhirat azab yang pedih, azab yang sebenarnya. Dan pengampunan di dunia ini hanya ditulis saja diampuni, tapi barangnya tidak kelihatan. Sama dengan orang punya uang di bank, Anda punya uang begini, mana uangnya, tidak kelihatan. Di dunia juga begitu, diampuni, kelihatan Pak, tidak kelihatan. Di akhirat baru kelihatan. Pengampunan itu bagaimana baru kelihatan di akhirat nanti. Nah, begitu ya, baru kelihatan bahwa Allah Ta'ala yang memiliki azab, memiliki pengampunan,
memiliki surga, memiliki neraka, semua dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baru orang itu sadar bahwa dia itu tidak punya apa-apa. Begitu ya, baru sadar kalau dia itu tidak punya apa-apa, hanya amal solehnya saja yang semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Hanya amal solehnya yang semoga diterima oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya, hanya amal solehnya yang semoga diterima oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya, ini hal yang harus gitu ya, yang harus kita pahami. Begitu ya. Nabi berpesan gitu ya kepada Fatimah Aisyah bahwa nanti di sana gitu ya tidak ada orang kenal orang. Gitu ya. Kamu bisa ketemu saya gitu ya. Ya Rasulullah gitu ya. Apa kamu kenal kami di akhirat nanti? Di sana tidak ada orang kenal orang. Gitu ya. Dia hanya melihat saja ini orang tua saya, ini anak saya, tapi tidak ada orang yang bisa bantu orang lain. Begitu ya. Tidak ya, tidak ada orang yang bisa menolong keluarganya, gitu ya, temannya, tetangganya, tidak ada. Hanya ketemu saja tapi tidak bisa saling menolong. Yang bisa menolongnya adalah amal soleh yang dulu, gitu ya, yang dulu mereka kerjakan. Oleh karenanya ada pesan dari Rasulullah SAW, ada sebuah hadis yang tidak kuat ini, gitu ya, tapi perlu saya bacakan. Beliau bersabda, al-kayyis, gitu ya, orang yang pintar itu adalah orang yang mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu orang yang selalu introspeksi, melihat dirinya. Gitu ya, dan mengerjakan perbuatan sesudah kematian. Begitu ya. Ibnu Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitung diri kalian sebelum kalian dihitung Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum, kamu timbang diri kalian qabla an tuzan, sebelum ditimbang. Wa ta'habu lil ardi al akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum. Dan hendaknya kalian segera gitu ya, untuk suatu peristiwa yang begitu besar gitu ya, yang tidak akan tertutup dari kalian apapun. Lalu dia membaca yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Itu semuanya kelihatan dan tidak ada yang tertutup. Malik yaumiddin Subhanahu wa taala. Semuanya dipertontonkan. Orang yang mati syahid ada darah yang berbau wangi. Gitu ya. Orang yang mati waktu haji gitu ya, bertalbiyah. Gitu ya. Orang yang sombong dibentuk ukurannya kecil. Orang yang tidak bayar zakat gitu ya, tidak bayar zakat hewan apapun akan menunggangi dia, sapi, onta, kambing dan sebagainya. Orang yang tidak bayar emas dan peraknya akan dilingkari oleh ular. Kelihatan. Saat itu kelihatan. Di dunia tidak kelihatan. Di dunia tidak kelihatan. Ini orang baik, gitu ya. Ini orang berbuat maksiat, tidak kelihatan. Di akhirat nanti kelihatan. Jangan sampai gitu ya, orang yang mengkhianati satu orang, ada benderanya. Mengkhianat, bayangkan kalau yang dikhianati itu ratusan juta orang, seberapa besar benderanya. Begitu ya, kemudian ditimbang sebelum gitu ya, setelah dia diberi kitab gitu ya, setelah dia diberi kitab kanan atau kiri wallahu alam. Gitu ya, disuruh jalan melewati sirat, di mana di seberang sana para nabi menunggu. Ada yang berjalan seperti, ada yang berlari seperti kilat gitu ya, ada yang secepat mata gitu ya, ada yang seperti hewan yang cepat, ada yang berlari, berjalan gitu ya, ada yang merangkak gitu ya, ada yang bergantungan begini. Begitu, semua tergantung keyakinannya di dunia dulu bagaimana. Semua tergantung keyakinannya dulu di dunia bagaimana. Itu bekal gitu ya, bekal untuk di akhirat nanti ya. Baik, saya lanjutkan. Ini penting. Lalu setelah gitu ya, setelah seseorang itu gitu ya, memuji Allah Taala ya, baru di sini gitu ya, ada statement iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Taala, hadza lil 'abdi wa lil 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hamba saya. Kalau yang tadi gitu ya, Allah Taala mengatakan majjarani 'abdi gitu ya, hamba saya memuji saya. Nah, kalau di sini Allah Taala mengatakan hadzal 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kepada engkau ya Allah saya mau menyembah, dan kepada engkau saya minta tolong. Nah, artinya ya Allah saya taat kepada kamu. Nah, karena saya itu taat ya Allah, jadi saya minta tolong kepada kamu. Nah, terkait antara ketaatan dan minta tolong. Begitu ya, jangan hanya pandai minta tolong saja. Begitu ya, jangan hanya pandai minta tolong saja, berdoa pandai, tapi ketaatan tidak ada. Nah, itu tidak bisa dibuat sandiwara. Lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata tawakal pasti terkait dengan perbuatan baik.
Mengapa? Karena setiap orang yang berbuat baik pasti latar belakangnya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Setiap orang berbuat baik latar belakangnya cari keridhaan Allah Ta'ala. Setiap orang berbuat baik pasti latar belakangnya karena dia mencari keridhaan Allah Ta'ala. Setelah dia berkali-kali berulang-ulang mencari keridhaan Allah Ta'ala, waktu dia ada kesulitan dia ngomong, ya Allah, kan saya sudah sering minta keridhaanmu, kenapa sekarang saya tidak ditolong? Nah, begitu ya, kan saya sudah selalu memohon keridhaanmu, tidak ada perbuatan saya yang saya niatkan mencari keridhaan selainmu, ya Allah, tidak ada. Semua perbuatan saya niatkan mencari keridhaanmu, ya Allah. Mengapa kok saya tidak sekadar kamu tolong? Nah, begitu ya. Contohnya Nabi Musa itu waktu dia pertama kali disuruh melempar tongkat oleh Allah Ta'ala, lari. Nah, begitu ya, lari dia. Wahai Musa, kamu pegang. Nah, baik. Lalu dia melempar yang kedua, Fir'aun. Nah, begitu ya, dia tidak takut dia. Karena dalam konteks mau melawan Fir'aun. Nah, begitu ya, dia tidak ikut lari dia. Dilempar, Fir'aunnya yang takut, semuanya takut. Nah, pegang. Nah, tapi yang ketiga, waktu di depan orang banyak, di depan para tukang sihir, Nabi Musa ikut, gitu ya, khifah, gitu ya. Nabi Musa ikut takut melihat yang namanya tali-tali yang berbentuk seperti ular, bukan ular, gitu ya, seperti ular, tali-tali, gitu ya. Fa idza hibalum wa isihum yukhayyalu ilaihi min sihirihim anha tas'a. Lah, gitu ya. Tali-tali dan tongkat tadi seolah-olah dalam pandangan Nabi Musa pun seperti ular. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala ingatkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Nah, dilemparkan. Lihat di situ. Nabi Musa ikut ketakutan, ikut kagum dengan tali dan tongkat. Nah, diingat oleh Ta'ala, kamu lemparkan, dilempar. Nah, tapi waktu Nabi Musa setelah mengalami gitu ya, pendidikan dalam notabene dari Fir'aun. Nah, itu setelah dia dilatih oleh Fir'aun, gitu ya, setelah dia berkali-kali ketemu Fir'aun, menjadi kuat Nabi Musa. Waktu dia menjadi kuat, waktu dia berhadapan dengan lautan, dan dia membawa 600.000 orang kira-kira, dan di belakangnya itu ada Fir'aun. Nah, kata mereka, innal lamudrakun, kita pasti tergap oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa, inna ma'ya rabbi sayahdin, Tuhan saya bersama saya. Nanti dia ngasih petunjuk. Nah, mulai yakin Nabi Musa. Jadi orang itu kalau punya amal soleh yang banyak, dia yakin. Nah, jadi dibalik saja, kalau ada orang ketakutan dan sebagainya, oh ini kebaikannya kurang, ini itu tidak bisa sandiwara, tidak bisa dibuat-buat. Kalau orang itu kebaikannya kurang, pasti dia ketakutan. Kalau orang kebaikannya banyak, tidak takut ya. Karena dia selalu hatinya tenang dalam berbuat baik, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi dia dalam menghadapi masalah tidak takut. Semoga Allah Ta'ala ngasih saya petunjuk jalan keluar. Lah, itu tidak bisa karena tawakal itu dalam hati, keyakinan itu, gitu ya. Bukan diucapkan dan sebagainya, gitu ya, atau minta sabar, tidak. Semoga Allah Ta'ala ngasih jalan keluar atas segala penderitaan, kesulitan yang saya hadapi. Lah, begitu. Yakin dia, tidak mungkin antara kita dan anak kita tidak menyulitkan. Nah, begitu. Kita itu tidak menyulitkan anak kita, bagi Allah Ta'ala. Anak kita yang belum banyak berbuat baik pada kita, kita jamin dia hidupnya gampang, anak kita. Apalagi Allah Ta'ala, yang Maha, yang Rahman Rahim, tidak mungkin dia akan menyanyiakan kita. Adapun kalau yang terjadi sebaliknya, ya memang salahnya kita. Tidak pernah ingat pada Allah Ta'ala, tidak pernah beribadah, tidak pernah menolong orang dan sebagainya, tidak ada kontribusinya sama sekali di masyarakat. Apa yang terjadi ya sudah sepantasnya dia ketakutan, sudah betul itu. Tapi kalau orang punya kebaikan pada Allah Ta'ala, kebaikan pada manusia, tentu dia tidak, tentu tidak akan ada rasa khawatir dalam dirinya. Pasti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu, setelah dia memohon, dia memilih, dia memilih hal yang terpenting. Begitu ya, dia memilih hal yang terpenting. Apa yang terpenting? Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya, tunjukkan kami, bukan saya, bukan tunjukkan, bawalah kami kepada jalan yang lurus.
begitu ya, bukan gitu ya, bukan minta apa itu diberi rezeki, tidak, gitu ya. Lihat Nabi Ibrahim lihat waktu dia meletakkan keluarganya di Mekah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya meletakkan di rumahmu gitu ya, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, begitu ya. Pertama kali dia minta, jadikan anak saya menjadi orang yang bisa sholat, selalu sholat. Nah, baru setelah itu faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Nah, gitu ya, jadikan orang-orang itu ke Mekah. Warzuqhum minas samarat, berikan berbagai macam buah la'allahum yashkurun. Nah, begitu ya. Tapi pertama dia minta keluarganya dijadikan mendirikan sholat. Nah, bukan ya Allah, atau bukan dibalik. Ya Allah, berikan rezeki anak saya, jadikan semua orang berangkat ke sini, baru ya kalau perlu mendirikan sholat. Tidak, pertama kali sholat. Nah, karena dengan sholat ini nanti mengundang rezeki yang lainnya. Ini rezeki yang penting. Buat apa diberi rezeki segala macam tapi tidak sholat? Gitu, buat apa? Dikasih rezeki bisa ini, punya ini, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Begitu ya, tidak ada gunanya. Begitu ya, ini yang penting kita sadari. Hendaknya kita, Allah Subhanahu Wa Taala diarahkan hati kita kepada jalan yang bawa keridhaannya. Ada yang berkata Siratal Mustaqim itu Al-Quran, baik, betul, bagus, bisa. Ada yang berkata Siratal Mustaqim itu Islam, bisa, sama saja, gitu ya. Islam, Al-Quran sama saja. Artinya jadikan saya ya Allah, semua orang ini gitu ya, menjalankan isinya Al-Quran. Nah, gitu ya, jadikan kami ini ya Allah, kaum muslimin ini gitu ya, yang kita butuhkan itu gitu ya, bukan Islam, orang Islam, bukan Islam. Yang kita butuhkan itu bukan ilmu kedokteran, dokternya. Masa kita sangat dikasih buku begini, gitu ya, saya kok pusing ya, Anda baca ini, belum baca sudah pusing kok suruh baca lah. Saya itu perlu dokter, saya itu pusing lah, gitu ya, saya pusing lah, sama gitu ya, tidak bisa. Gitu ya. Yang kita butuhkan itu bukan Islam, orang Islam. Kalau Islamnya sudah ada lah, gitu ya. Saya teori, Islam itu teori, pelaksanaannya yaitu orang Islam. Nah, pelaksana dari Islam siapa? Orang Islam. Orang Islam ini yang kita butuhkan, yaitu orang-orang yang bisa melaksanakan isinya Al-Quran. Artinya mereka ini mengerti isinya Al-Quran dan melaksanakan. Nah, ini penting. Nah, begitu ya, ini penting. Kita baca Al-Quran, kita fahami isinya, nah, gitu ya, agar rahmatnya Allah Ta'ala turun. Nah, mana mungkin ada suatu kaum, suatu daerah, gitu ya, di situ orang yang baca Al-Quran, memperhatikan kitabullah, melaksanakan isinya, lalu Allah Ta'ala diberi kesulitan. Tidak mungkin. Mungkin saja imannya seberapa lain, nah, gitu ya, tapi kita tidak, gitu ya. Semoga kalau kita memperhatikan lain halnya, gitu ya, itu mungkin. Tapi yang pasti, kalau orang itu meninggalkan Al-Quran, pasti azab turun. Nah, kalau orang itu membaca kitabullah, melaksanakan isinya, ada kemungkinan ada musibah turun. Tapi dalam konteks rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, contohnya misalnya sahabat misalnya hafal Quran mereka, nah, gitu ya, tapi kemudian dibantai 70 orang lah, 70 orang hafal Quran dibantai di suatu tempat lah. Apa itu suatu kerugian? Tidak, keberuntungan buat mereka masuk surga. Nah, begitu ya. Tapi sebaliknya yang tidak baca Al-Quran sama sekali, gitu ya, kena tsunami, gempa, pandemi dan sebagainya lah. Begitu ya, itu besar itu. Lain ada pembunuhan misalnya, baik 70 orang itu selesai. Tapi kalau pandemi, gitu ya, ada virus, ada gempa, ada tsunami, loh, bayangkan. Nah, begitu ya, ini semua akibat dari meninggalkan kitabullah. Gitu ya, akibat dari mereka tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok begitu ya? Ya, jelas. Karena sifat-sifat Allah Taala ada dalam kitabullah. Kalau ironi, sungguh aneh, ada orang yang dia itu, gitu ya, kepingin ditolong oleh Allah Ta'ala. Kan tadi sudah dia bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Lah ya, gitu ya, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak ngerti kitabullah loh. Nah, bagaimana caranya? Nah, Anda minta sama Allah Ta'ala, na'budu saja sudah salah.
Na'budu sudah salah. Anda menyembah sesuatu yang tidak Anda yakini. Begitu ya, kita menyembah Allah Ta'ala tapi kita tidak yakin pada Allah Ta'ala. Begitu ya, kosong. Perbuatan tanpa keyakinan, kosong. Nah, waktu dia minta pun juga ragu-ragu dia. Nah, tiba-tiba dia mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Berikan saya ya Allah amalan yang tepat loh. Tepat bagaimana? Nah, begitu ya, tepat bagaimana? Kita tidak mengerti kitabullah lalu kita minta Allah Ta'ala menjadikan kita di jalannya yang diridhoi Allah Ta'ala. Jangan, gitu ya. Memahami kitabullah dulu, fahami kitabullah dulu, kita letakkan di kepala kita isinya kitabullah. Baru nanti masuk dalam hati kita, iya ya, mestinya begini, mestinya gini. Dalam bahasa Arab al-aql itu sama dengan al-qalb. Al-qalb al-aql. Al-qalb dan aql itu jadi satu. Nah, begitu ya. Karena hati manusia itu fuad, gitu ya. Itu di hatinya. Oh iya, ini tidak benar ini. Ini tidak boleh. Ini mesti begini lah. Begitu ya. Kalau biasa kita bayangkan bagaimana ada orang yang tidak mengerti, gitu ya, tidak mengerti kitabullah sama sekali. Yang sudah mengerti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Yang sudah mengerti ihdinas siratal mustaqim. Yang sudah mengerti kitabullah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Lah yang tidak ngerti bagaimana? Yang tidak memahami isinya bagaimana? Lah yang sudah ngerti, ya Allah jadikan saya bisa melaksanakan kitabullah. Lah yang tidak ngerti bagaimana? Nah, artinya dia tidak mengenal Allah Ta'ala sama sekali. Nah, gitu ya. Siapa? Gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri kenikmatan ya Allah. Nah, gitu ya, jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Nikmat di mana? Nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat itu artinya kemuliaan. Begitu ya, nikmat artinya kemuliaan. Allah berkata, surat An-Nahl, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa." Siapa yang berbuat amal soleh, laki dan perempuan, wa mu'min, dan dia yakin, falanuhyinahu hayatan thayyibah, kami beri dia hayatan thayyibah. Di dunia, di akhirat walanajziyanhum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami balas di akhirat nanti. Di dunia hayatan thayyibah, di akhirat nanti kami beri balasan lagi. Jadi kita balik, kalau ada orang tidak beramal soleh, tidak beriman, hayatun ghairu thayyibah, hidupnya tidak baik. Tidak baik hidupnya. Begitu ya. Mengapa? Karena dia hidup gitu ya, tanpa aturan. Hidup tanpa aturan. Apa mungkin orang yang hidup tanpa aturan itu adalah orang-orang yang mulia? Tidak. Nah, begitu ya. Tidak mungkin. Nah, begitu. Oleh karenanya gitu ya, di sini dikatakan an'amta, begitu ya. An'amta itu ya ada kata, mengandung kata rodita bisa. Nah, tapi kan ridho itu belum menggambarkan kenikmatan. Nah, kita kan minta yang gampang, nikmat. Nah, hasil dari saya itu minta jalan yang lurus ya nikmat. Nah, ya tentu di belakangnya ada ridho. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, bukan jalan gitu ya. Jalan orang-orang gitu ya, al-maghdubi alaihim, orang yang Kau murkai Allah. Nah, gitu ya, al-maghdubi alaihim di sini gitu ya, adalah orang-orang ahlul kitab. Nah, gitu ya, yaitu Yahudi. Waladhdallin, yaitu Nasara. Sama saja. Orang Yahudi tahu itu barang salah dia kerjakan, dia zalim, al-maghdub alaihim. Orang Nasara gitu ya, dia dianggap tidak tahu barang itu salah, tapi karena dia kepingin kebenaran tapi salah jalannya, jadi dia sesat. Ya sama saja, kedua orang ini dimurkai oleh Subhanahu wa taala, sama saja. Nah, gitu ya, yang ini sesat, ini dimurkai, ya sama saja, identik. Nah, begitu identik. Yang ini dimurkai karena dia tahu tapi tetap mengerjakan, dimurkai oleh Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi. Dan yang di sini orang Nasara kepingin kebaikan tapi salah, ya tetap saja sama-sama dimurkai oleh Subhanahu wa taala. Di neraka tempatnya sama. Nah, gitu ya, di neraka tempatnya sama. Allah Ta'ala mengajari kepada kita jangan sampai kita begitu ya, sengaja melakukan perbuatan yang salah. Bisa dong, bisa saja. Nah, begitu ya, Nabi SAW beliau selalu mohon, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah, wahai membolehkan hati, tetapkan hati saya kepada agama dan ketaatanmu. Nah, gitu ya, minta kepada Allah Ta'ala agar saya berada pada ridha Allah Ta'ala. Ini Nabi ya, ini Nabi yang ngomong. Nabi ngomong minta kepada Allah Ta'ala agar hatinya tetap diarahkan pada ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Jangan. Dan yang kedua, jangan sampai kita mengerjakan suatu perbuatan
gitu ya. Jangan sampai kita mengerjakan suatu perbuatan yang kita anggap baik padahal itu salah. Nah, sesat namanya. Begitu ya. Jangan sampai kita ya Allah, jangan sampai saya ya Allah gitu ya, mengerjakan suatu perbuatan yang dalam pandangan saya itu benar karena yang mengerjakan banyak. Jadi saya tertipu. Nah, jangan sampai begitu. Hati-hati. Gitu ya. Orang itu begitu orang itu merasa dia benar, dia salah. Begitu orang itu merasa benar, dia salah. Mengapa? Karena dia menafikan, menyingkirkan semua ilmu dia. Nah, saya benar kok lah, tanpa ilmu. Tapi orang pakai ilmu, saya baca begini, saya baca begini lah. Katanya Allah Taala begini, katanya Nabi begini lah. Ilmu yang disebut ilmu itu adalah kita memahami kitabullah, kita fahami sabda Rasulullah SAW. Adapun ulama itu memberikan penjelasan dia. Memberikan penjelasan, gitu ya, bukan memutuskan harus begini, tidak. Nah, memberikan penjelasan, gitu ya. Yang penting kita pahami bagaimana perbuatannya Nabi, bagaimana doanya Nabi. Nah, begitu ya. Jangan sampai kita sengaja, gitu ya, melakukan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, begitu ya. Bentuk keridhaan kita pada Allah Taala adalah ridha kita pada Rasulullah SAW. Bentuk ridha kita pada Rasulullah SAW adalah kita mengerjakan sunnahnya. Nah, begitu ya, jangan kita gitu ya, sengaja mengerjakan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan gitu ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, gitu ya, itu adalah perbuatan menyesatkan diri sendiri. Nah, gitu ya. Lalu gitu ya, ditutup dengan amin gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa saya. Doa wal ibadah kata Rasulullah SAW. Doa itu ibadah. Mengapa? Karena di belakang doa itu ada harapan pada Allah Taala. Misalnya begini, misalnya ada orang berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan lah. Ada harapan, kurang harapannya. Tapi kalau doa itu tidak dikabulkan, selama rentang waktu itu dia berharap terus. Begitu ya, ada orang berdoa misalnya tidak dikabulkan, belum dikabulkan, pasti dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Nah, gitu ya. Selama rentang waktu itu dia pasti terus memohon kepada Allah Taala, mengharap, selalu mengharap lah. Harapan ini penting, harapan itu penting. Kalau orang berdoa dan langsung dikabulkan lah, jangan khawatir, gitu ya. Minta saja lah. Tapi saat dia berdoa dan belum dikabulkan, padahal doa itu sendiri, gitu ya, bisa diganti oleh Allah Taala. Gitu ya, diganti dengan yang lebih baik, nah, atau diganti di akhirat nanti. Nah, begitu ya. Tapi kita kepingin cepat. Nah, kalau kita langsung diterima doa kita, nah, apa yang terjadi? Harapan pada Allah Taala kurang. Nah, tapi waktu kita berdoa, iya ya, kok saya belum dikabulkan? Nah, saya selalu minta pada Allah Taala, menunjukkan bagaimana konsistensi kita, istiqomah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya memohonlah. Konsistensi itulah yang diminta oleh Subhanahu Wa Taala. Istiqomah itu diminta oleh Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak orang, gitu ya, kata Rasulullah SAW, Allah Taala mengabulkan suatu doa selama orang itu tidak gesusu. Apa? Dia berkata, saya sudah berdoa dan tidak dikabulkan. Dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala. Tapi diganti dengan hal-hal yang lainnya yang kita tidak tahu. Gitu ya. Kita selamat, gitu ya. Dosa kita diampuni, gitu ya. Itu suatu nikmat dari Subhanahu Wa Taala. Ada keinginan berbuat baik, itu dari Allah Taala. Anda ingin ke sini duduk pengajian, itu dari Allah Taala. Begitu ya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu bukan keinginan kita, itu hadir dari Allah Taala. Kamu berangkat masjid, berangkat duduk. Nah, begitu ya, berangkat duduk. Ada yang sudah sholat pulang, tengah-tengah pulang. Nah, oh enggak, saya duduk di sini. Itu Allah Taala. Karena saya mau memberi pahala yang full, yang penuh pada kamu. Duduk. Nah, gitu ya. Yang tidak, ya tidak. Yang tidak ya tidak. Nah, semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai Al-Fatihah. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.